Amin. Untuk lagu pembuka, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 427. Kita nyanyikan semua ayat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami rasakan hingga pada kami Bapa, untuk berkat penyertaan kepada kami Tuhan Yesus, dari pagi hingga pada saat malam hari ini Bapa, Engkau masih menyertai kami, dan pada saat Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah Rabu malam kami Bapa, sekalipun ini kami lakukan via Zoom ya Tuhan Yesus, biar kerja Bapa Engkau hadir, boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa, boleh membuka hati dan pikiran kami untuk tetap tertuju kepadamu. Begitu juga Bapak nanti Tuhan Yesus dengan Ibu Afri Sagala yang akan membawakan sebagian dari firman Tuhan Yesus. Engkau berkati dia Bapak, Engkau berkati dia melalui perkataan-perkataan sehingga apapun yang diucapkan oleh Ibu Afri Sagala Bapak itu berasal daripadamu. Saudara-saudara kami Bapak yang mau bergabung pada saat ini Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, biar kayak Bapak Engkau boleh menyertai dan memberkati mereka. Berkati Tuhan Yesus sarana yang kami pergunakan selama kami melakukan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini kami serahkan dalam tangan pengasihan saja. Amin.
Untuk lagu spesial malam ini sebelum khotbah, kami lagu dibawakan oleh Koreli Sembiring. Kami persilahkan. Dari Veo ada sedikit kesilapan dari Mama Veo ya, ada sedikit kesilapan. Oh, dari Veo, oke, dari Veo. Kami persilakan tuh Veo. Bu Pendeta, mohon maaf, saya lupa ngirim ke Mama Edel. Koreli aja dulu ya. Belum saya kirimkan itunya videonya. Oh, iya ya. Iya, Bu. Itu dari Pak. Dari yang ada aja. Oke. Dari video yang sudah saya kirim tadi buat Pak host kita, disilahkan. Oke, sabar ya. Kita buka videonya.
Amin. Untuk renungan malam ini akan dibawakan oleh Ibu Afri Sagala. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum saya mulai renungan singkat, saya undang kita semua kembali untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak berkat-Mu kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Sekarang kami rindu mendengarkan sedikit firman-Mu di pertengahan minggu ini, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah firman yang akan Hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kejujuran untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, dan biarlah semuanya berasal dari Engkau. Berkati juga semua yang ada di Zoom ini, biarlah kami menerima Roh Kudus yang sama juga. Setiap device yang kami gunakan, Tuhan, biarlah Tuhan juga menyertai. Mohon ampun Tuhan akan dosa yang banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya rindu membawa pikiran kita semuanya ke dalam satu kitab di dalam buku Kisah Para Rasul. Saya sangat suka sebenarnya membaca Kisah Para Rasul. Kalau dulu ada seorang pendeta bilang, Kisah Para Rasul itu sampai ada di pasal yang ke-28. Tapi mari kita buat itu sampai pasal-pasal berikutnya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan para pendeta yang kita lihat, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya ada kisah-kisah yang lain yang akan kita dengarkan. Dan sekali lagi, saya mengundang kita semuanya untuk membaca atau membawa pikiran kita di dalam buku Kisah Para Rasul 3. Tapi sebelumnya, terima kasih banyak untuk Koreli Sembiring bersama dengan teman-teman yang sudah membawakan firman, I will be still, know you are God. Dan malam hari ini, judulnya tadi, waktu ditanya Ibu Pendeta, Tuhan tahu, saya tidak biasa memberikan judul, karena ketika saya bawa firman, saya lebih bawa satu perikop, saya sampaikan apa yang saya meditasikan. Tapi sebelum itu, saya akan bagikan satu kesaksian, sebelum kita sampai di sini. Pada saat saya mengikuti misionaris angkatan ke-20 di Manado, kurang lebih tahun 2015. Salah satu pelatihan yang kita laksanakan itu adalah, itu ada 2 bulan di kampus, dan sekitar minggu ke berapa gitu, ke-5 atau ke-6, kami akan dikirim ke satu daerah di dekat kampus itu untuk melakukan cottage meeting. Cottage meeting itu adalah seperti KKR begitu, tapi semuanya itu kita yang bikin. Cottage meeting itu dilakukan 10 hari. Nah, di angkatan 20 itu, saya ke Manado adalah kali pertama. Saya nggak pernah pergi ke Manado, bahkan saya tidak tahu bahasa Manado. Pada saat itu, ada 5 orang kami dari Medan, officially dari Medan ya, ada 5 orang. Kalau orang Batak, saat itu kami ada 7 orang. 5 orang dari Medan ini, salah satunya adalah saya, dan teman yang 2 lagi itu dari Jakarta. Teman yang 2 lagi itu, yang dari Jakarta, mereka sudah student labor di Unclub, di Universitas Kelabat yang ada di Manado. Jadi mereka sudah tahu. Nah, teman saya yang di Jakarta ini, dia memang tidak tahu juga Manado, tidak ini, tapi dia sudah punya teman. Nah, saya dengan keempat teman ini, kami sama sekali tidak tahu tentang Manado. Sampai akhirnya kami pergi cottage meeting, dan cottage meeting atau KKR itu sekitar 2-3 jam atau 3-4 jam dari kampus misionaris, dari Kawangkoan. Nah, pada saat kami pergi di sana, saya berdoa sama Tuhan. Nah, sama seperti kalau kita dikirim, di situ pun kami dikirim harus berdua-berdua. Kami akan ada partner. Selama 10 hari itu akan dibikin partner juga. Saat itu saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, tolong partnerkan saya dengan orang Manado. Karena
kenapa saya berdoa untuk dipartnerkan dengan orang Manado? Hari pertama dengan hari kedua kami survei lokasi untuk bikin mapping dan juga melihat masyarakat. Dan masyarakat di sana sama seperti kalau kita pergi ke Tanah Karo, di mana orang-orang Karo yang sama sekali mereka belum bisa bahasa Indonesia, atau pergi ke tempat orang Batak yang sama sekali mereka nggak tahu bahasa Indonesia. Begitulah tempat yang kami pergi ini. Pada saat kami pergi di sana, makanya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya partner orang Manado. Pada saat di hari kedua atau hari ketiga, saya lupa, diumumkanlah partner. Dan partner saya dapat partner orang Papua yang sama-sama baru pertama kali kami pergi ke ke Manado. Pada saat itu saya agak kecewa karena sebelum kami bikin KKR itu, ada juga kita bikin brand Sahabat School di kampus. Jadi setiap hari Sabat, kita selesai makan siang, kita akan dikirim di kampung dekat kampus itu, dikirim berdua-berdua. Di situ juga saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya partner orang Manado. Karena sama sekali saya tidak mengerti. Tapi kembali lagi pada saat itu, pertama kali Tuhan kasih partner orang Papua lagi. Dan di Papua dan di KKR ini, saya benar sungguh-sungguh saya bilang, Tuhan tolong kasih saya partner orang Manado. Karena di sini orang sama sekali nggak tahu bahasa Indonesia. Tapi Tuhan kirim saya partner orang Papua. Di hari pertama kami masih lihat jalan. Di hari pertama perlawatan saya pulang dengan tangan kosong. Pagi-pagi kita jam 5 pagi sudah bangun dan kita harus pergi ke rumah-rumah. Nah, jam 8 atau jam 9 kami makan di rumah Pak Bendahara pada saat itu. Saya datang, teman-teman saya cerita, oh begini tadi, begini. Saya datang, saya hanya diam, saya tidak mau makan. Dan salah satu staf di kampus bilang, kenapa? Tapi saya hanya diam dan saya menangis. Partner saya tadi yang orang Papua itu namanya Hersina Yeblo. Dia bilang, partner ayo makan sudah. Terus saya cuma diam, saya menangis. Dan salah satu staf pada saat itu dia adalah orang Batak. Kalau saudara-saudara tahu, Memdis Diu Tambunan. Dia bilang, ayo makan. Saya cuma diam, saya menangis. Dan teman-teman akhirnya Mem ini bilang, oh, kalian lanjutkan perlawatan. Dan saya cuma diam, duduk, saya tidak mau makan, saya hanya menangis sudah 1 jam. Sampai akhirnya Mem ini bilang, kamu ikut saya. Akhirnya kami pergi ke base camp-nya kami, dan dia bilang, mandi. Saya tidak mau mandi, saya cuma menangis. Saya bilang, saya mau pulang. Kenapa pulang? Tadi saya pergi melawat, saya sudah cerita ini panjang lebar. Dia bilang, kok bilang apa? Saya tidak mengerti. Terus partner saya juga tidak tahu. Dia bilang apa? Pada saat ada teman yang kasih tahu, dia bilang, saya bilang itu tadi. Saya bilang, aduh ini kenapa kita bicara seperti orang tuli, sama-sama orang tuli dengan bagaimana. Akhirnya saya bilang ke Mem ini begitu, akhirnya Mem ini bilang, ya sudah, makanlah dulu, makan. Boleh kamu pulang, silahkan pulang, tapi makan dulu. Akhirnya begitu makan, Mem itu aja, ayo kita jalan-jalan dulu. Mem itu akhirnya dampingi kami untuk visitation ataupun perlawatan. Pada saat kami jalan, kami turunan, terus kami tanjakan lagi. Dan pada saat itu ada satu rumah itu rumah kecil, rumah papan, dan dia bikin pagarnya pagar papan. Kami masuk, masih di depan, mau masuk rumah itu bau. Saya bilang, aduh kenapa ini kok bau sekali. Tapi karena saya masih marah, saya tidak terlalu ingat akan baunya. Tapi pokoknya agak rasa. Pada saat begitu, dia bilang, oh halo, mari masuk. Opa ini, opa-opa, opung-opung ya. Opung ini belum tahu kalau kami misionaris. Kebetulan pada saat kami survei lokasi tidak ke rumah itu. Pada saat kami di situ, kakinya busuk sebusuk-busuknya. Kita dibekali dengan alat untuk cek. Saya cek gulanya sekitar 600-an. Nah, disitulah pada saat saya cek, dia bilang, oh coba Afri bikin sesuatu. Kamu kan perawat. Akhirnya saya bilang, oh saya cuci. Jadi
dia punya anak satu, tapi anaknya sudah puluhan tahun tidak pernah pulang. Dia punya istri stroke, dan opa ini namanya Opa Simon. Opa Simon ini kakinya itu ketusuk, mungkin ketusuk duri begitu, sampai akhirnya dia tidak sadar kalau dia punya sakit gula, dan akhirnya kaki itu sudah busuk. Kalau kita punya dari kaki begini, jadi cuma di sini, ini semuanya sudah busuk, dan pada saat saya bersihkan, kami tidak bawa NaCl ataupun alkohol dan sejenisnya. Saya ambil air, saya cuci, dan kakinya itu cuma diplastikin begitu karena dia harus masak. Istrinya stroke, dia nggak bisa. Jadi dia cuma bungkus supaya tidak tercium bau oleh istrinya, bahkan dia sendiri. Saya bilang, boleh saya buka? Oh silakan. Saya ketuk-ketuk begitu karena sudah benar atau dia bilang, Opa rasa sakit? Tidak, saya tidak rasa apa-apa lagi. Sudah bawa ke dokter, sudah. Terus dokter bilang bagaimana? Harus amputasi. Saya tidak mau amputasi. Kalau amputasi saya tidak bisa damping saya punya istri. Oh, akhirnya saya bersih-bersih segala macam. Kita mungkin saudara-saudara, orang tua kami di sini, bahkan teman-teman sudah tahu khasiatnya charcoal. Kami hanya punya charcoal. Saya tampal charcoal. Saya sudah, setelah itu saya tampal charcoal, saya pergi ke base camp, saya ambil kasa dan segala macam. Saat itu terjadi 2 hari. Saya lakukan 2 hari. Akhirnya ada tuntutan dari kampus. Bagaimana? Sudah ada lawatan ke tidak? Lawatannya sudah lawatan apa? Saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya cuma minta 1 jiwa saja. Saya tidak mau banyak-banyak. Saya cuma minta 1 jiwa. Kalau memang 1 jiwa Tuhan kasih, saya akan lanjutkan pelatihan ini. Karena pokoknya saya bilang, mau bagaimana Opa ini. Biasa kok saya lakukan ini di rumah sakit. Apalah ini, begitu kan. Akhirnya, oke. Opa ini saya meditasi tiap pagi, saya ganti, sore nanti saya ganti, baru saya jemput lagi. Dan ada satu keadaan, staf bilang, kalau kamu pakai charcoal aja untuk Opa ini, apa kamu lawatannya cuma 1? Charcoal cuma 1, mungkin itu sekitar 200 gram atau 150 gram, itu bakalan habis. Kita berdoa sama Tuhan tuh, terus dia bilang, oh pakai kunyit. Tuhan kasih tahu, pakai kunyit, kita tumbuh kunyitnya, baru kita tampal, baru tutup lagi. Begitu pagi dan sore. Sambil membersihkan ini, sambil kita Bible study, ini segala macam. Di hari di hari ke-8 atau di hari ke-7, saya coba bikin panggilan ke Opa itu, karena kita sudah kasih tahu tentang ini segala macam. Opa bilang begini, saya sudah baptisan saya juga baptisan baptisan diselamkan. Oh, tapi beda Opa, gitu misalnya. Apa bedanya? Apakah baptisan di gereja kamu itu beda dengan saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Sama. Nah, kalau sama, kenapa saya harus ikut kupu gereja? Begitu. Akhirnya pada saat di hari berikutnya, pada saat kami melakukan perawatan di tetangga, ternyata mereka punya tua-tua gereja dari gerejanya Opa ini datang, bawa beras, bawa ini segala macam. Dan di hari itu, pada saat saya mau ganti perban, dia bilang, kalau saya juga bergabung di gereja kalian, bagaimana nanti saya makan? Saya nggak bekerja. Saya hidup itu disupport dari gereja kami, gereja Gemim. Akhirnya sudah mau hari Sabat, di hari ke-9. Pada saat malam Sabat, saya bikin panggilan, Opa bilang, tidak. Saya tidak tahu nanti saya mau jadi apa. Kau kan di sini cuman besok, kau hari Minggu sudah balik. Baru saya hidup bagaimana? Akhirnya malam itu, jam 4:30 atau jam 4 pagi, kami disuruh keluar sama staf. Pergi ke rumah-rumah, berdoa di depan pagar. Terserah bagaimana. Saya dengan partner saya sama-sama takut anjing. Bayangkan jam 4 pagi, kami disuruh melawat. Memang saya juga tidak mengerti pada saat itu, tapi akhirnya kita paham gara-gara pada saat itu lagi panen cengkeh. Di sana banyak pencuri katanya. Jadi mereka harus pagi-pagi sudah pergi di situ atau tidak mereka menginap. Akhirnya pagi-pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terserah Tuhan mau bagaimana. Tapi saya tahu kalau Tuhan tidak akan pernah langgar janjinya Tuhan. Saya cuma minta 1 jiwa sama Tuhan.
Hari Sabat, malam itu juga saya jemput, saya bawa ke KKR. Opa tetap tidak maju pada saat panggilan. Ketika pendeta bikin panggilan ini segala macam, dia tidak maju. Saya sudah dampingi dari awal sampai saya dampingi, saya duduk, saya bahkan tidak ikut di acara anak-anak dan segala macam, dia tidak maju. Saya lihat, opa mau maju? Tidak. Dia cuma duduk, karena dia punya kaki dibungkus tuh. Akhirnya pagi-pagi, setelah saya doakan, kami tidak masuk ke rumah pada saat jam 4 pagi itu kami pergi. Kami cuma doakan di depan-depan rumah orang. Pagi-pagi sudah. Saya pergi mau ganti perban sebelum saya pergi ke gereja. Opa bilang, saya mau baptis. Saya tidak bilang apa-apa. Saya mau baptis. Tapi saya dulu, Oma belum bisa karena Oma masih sakit. Pada saat itu saya bilang, terima kasih Tuhan. Saat itu, saya berpikir bahwa ini nggak ada, ini sama aja. Karena ketika kita mendengar dari tempat-tempat kami ada empat grup, semuanya ada jiwa. Kami bilang satu grup itu kita tidak ada jiwa. Tapi kami bilang Tuhan tahu. Kalau kami tidak siap. Kalau kita dengar baru-baru ini misionaris yang ada di kampus Medan ini, pada saat mereka cottage meeting tidak ada jiwa. Begitu penamatan kembali lagi. Pada saat itu kami dibilang, kalau kalian tidak ada jiwa, kalian akan pulang jalan kaki. Tidak dengan bus, bawa ransel masing-masing. Saat itu kita angkatan 20 orang-orang lemah. Kembali lagi kita bilang, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di saat itu. Tapi satu hal yang saya sesali, kenapa saya harus minta 1 jiwa? Ketamakan saya kembali. Tapi kembali lagi, saya ingat bahwa kalau saya minta 2, akan ada kesombongan diri saya. Bahkan mungkin hanya 1 itu pun, mungkin akan ada kesombongan rohani. Kembali lagi Tuhan ingatkan, Tuhan tahu. Kenapa saya teringat akan kesaksian itu, akan cerita itu? Saya sadar bahwa di tempat itu ada gereja besar. Dan memang kami adalah misionaris pertama, angkatan 20 yang pertama. Dan kita melihat cerita di Kisah Para Rasul pasal 3 ini, ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Pertanyaan saya yang pertama, saya belum pernah melihat di gereja Advent atau ya di gereja Advent lah ya. Di depan pagarnya atau di depan pintunya itu ada pengemis. Ini cerita baru. Pertanyaan saya, berapa kali saya tanya, tapi saya belum dapat jawabannya. Kenapa dia harus mengemis di situ? Tapi pada malam hari ini dikatakan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saya yakin bahwa Petrus dan Yohanes bukan orang yang pertama masuk ke gereja itu atau ke bait Allah itu. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Yang di sini dibilang lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Pertanyaan saya, apa yang Petrus punya pada saat itu sampai dia bilang, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Kalau kita baca di dalam versi bahasa Inggris, ada komentar Nyonya White di situ bahwa ada kuasa yang Tuhan kasih. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita tahu bahwa seperti yang saya bilang tadi bahwa Petrus dan Yohanes bukanlah orang pertama yang masuk ke bait Allah pada saat itu. Ada banyak sekali, saya yakin ada banyak sekali orang yang masuk ke gereja itu.
Pertanyaannya, setiap orang, jadi saya bawa dalam ini imajinasi saya, semoga saya salah. Pada saat dia minta, mungkin dia berpikir kalau di depan gereja saya minta, kalau dia nggak ngasih malu dong. Karena kan mau ketemu Tuhan. Mereka kan mau berbuat baik nih ceritanya. Mereka hatinya dari rumah tuh menggebu-gebu untuk berbuat baik. Makanya mungkin dia duduk di situ. Dan kuasa itu diberikan kepada semua orang. Semua orang memiliki Roh Kudus harusnya. Semua orang diberikan. Dan saya yakin ada imam di bait Allah itu. Tetapi saya tidak mau menghakimi siapapun, tapi saya mau fokus di sini. Petrus dan Yohanes mengatakan, aku tidak punya apa-apa, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, aku akan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah. Satu kalimat itu, semua orang bisa ucapkan. Saya bisa ucapkan ketika ada orang sakit, pendeta bisa ucapkan, bahkan koster pun bisa ucapkan, atau bahkan anak-anak bisa ucapkan. Tetapi yang terjadi pada saat itu, dalam kehidupan kita, ketika kita mengatakan seperti itu, apakah terjadi? Bukan karena orang itu, kalau kita bilang dia nggak punya kuasa, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kembali lagi bahwa dia sudah dari bayi, dari kecil, sudah dari lama, dari dulu dia lumpuh. Dan akhirnya dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Saya yakin bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak cerita di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa Tuhan selalu kasih momen yang baik, kasih waktu yang baik. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apakah sebelum-sebelumnya itu dia nggak pernah datang kepada imam besar? Apakah sebelum-sebelumnya dia nggak pernah datang kepada orang-orang atau penatua-penatua sebelum itu? Pasti dia sudah pernah. Mungkin bahkan dia berdoa sama Tuhan. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk saya dan saudara-saudara. Tuhan tahu itulah waktu yang terbaik untuk orang lumpuh itu, pria lumpuh itu. Akhirnya dia bisa berjalan. Kalau kita membaca lagi, ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Tetapi fokus saya pada malam hari ini adalah Tuhan selalu tahu. Beberapa waktu yang lalu, sekarang ini kami sedang mengikuti revival di angkatan saya. Dan kemarin 2 hari yang lalu, kami mengikuti tentang pelajaran how to use stipend. Bagaimana menggunakan, kalau kita pelayanan, kita bilang itu stipend karena bukan gaji, karena kecil. Jadi kita gunakan itu. Bagaimana kita menggunakan itu? Dan diingatkan kembali bahwa kadang-kadang saya bingung, apakah kita nggak paham bahwa apakah itu kebutuhan saya atau hanya keinginan saya. Saat ini saya bilang, Tuhan, saya mau motor. Menurut saya itu kebutuhan saya. Saya bilang, Tuhan, kok saya nggak bisa belanja kalau nggak ada motor. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kebutuhanmu sekarang sepeda. Atau itu belum menjadi kebutuhan kamu. Saudara-saudara mungkin kenal saya dengan suami saya. Saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih kami keturunan begini. Tolong kami kasih kami ini. Tolong kasih ini. Dan bahkan orang tua saya, bahkan saudara-saudara, bahkan pendeta mendoakan itu. Tapi secara manusia saya kecewa. Secara manusia saya sering menangis, minta sama Tuhan. Tapi kembali Tuhan ingatkan pada malam hari ini. 3 hari yang lalu pada saat pagi-pagi, saya baca ini, saya meditasi ini. Saya diingatkan, saya dihibur. Oh iya, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi fokus kami saat ini. Sebelum saya menutup firman pada malam hari ini, hari Minggu yang lalu kami pergi meminta tanda tangan untuk salah satu persyaratan pengurusan IMB. Jadi di situ dikatakan kita harus meminta tanda tangan untuk warga setempat. Kami pergi ke daerah Pajak Melati karena kami pikir adalah pokoknya di daerah situ yang masih satu kepala desa. Kami pergi, kami sudah dapat tanda tangan dan kami masuk ke perumahan yang dekat gereja kita itu, gereja Ebenezer. Kami masuk. Nah, ada satu keluarga, karena kakak itu dulu adalah teman saya, kami sama-sama sekolah di Siantar. Dan dia jemaat kita di Dr. Mansur, keluarga Limbong, Borunenggolan. Nah, saat itu saya jarang sekali ketemu dengan itu, Bapak Stephen. Saya selalu ketemu dengan kakak itu,
Dan saat itu saya bilang, Kak, kami datang nih mau bawa mau ini. Tapi pada saat kami datang, si Ito langsung di situ. Oh di dalam di rumah. Tapi saya bilang, Tok, saya juga perlu Ito ini untuk tanda tangan. Iya masuk aja dulu. Pada saat saya masuk, kami kasih tahu, Kak, kami minta tolonglah ini, tolong dibantu untuk tanda tangan. Kakak bantu arahkanlah kami ke rumah-rumah di sini. Akhirnya si itu datang, apa ini yang mau kalian tanda tanganin? Dikasih tahu segala macam. Ternyata format yang kami bikin pun tidak sesuai. Seharusnya kami harus bawa ini, bawa itu segala macam. Dan langkah yang kami harus lakukan ternyata belum itu. Dan banyak hal yang kami harus lakukan. Setelah itu kami pulang. Kami tidak lanjutkan itu, tapi kami ketua satu, Bapak Sihotang dengan Pak Situmorang, kami ketemu di gereja. Saya bilang, aduh Tuhan itu baik. Tuhan tahu bahwa kedua ketua jemaat kita ini, keduanya adalah masih ketua yang baru, belum pernah menjabat, belum pernah kami bangun gereja. Jadi Tuhan ajari kami. Tidak pernah ketemu dengan Bapak Stephen ini, tapi kali ini kami ketemu dan ketemu untuk sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kami lakukan pada saat itu. Akhirnya si itu kasih tahu dan ternyata dia bilang, saya akan bantu. Kalau camat susah nanti saya akan hubungi beliau. Kembali Tuhan ingatkan lagi, Tuhan tahu apa yang kami harus lakukan. Tuhan akan arahkan kami, Jemaat Ebenezer pada saat itu. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat suka dengan satu ayat di dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Rencana Tuhan tidak akan pernah menghendaki kekecauan tetapi damai sejahtera. Tetapi lebih jelas lagi dikatakan dalam Yeremia 29. Saya rindu kita membaca di dalam buku Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rancangan apa yang terbaik untuk saya dan saudara-saudara. Tuhan tahu kenapa kita harus begini. Di saat saya mengeluh, di saat saya menuntut sama Tuhan, Tuhan kenapa harus begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa mungkin saudara-saudara, kenapa saya harus PHK? Kenapa anak saya kok susah sekali dibilangin? Kenapa ini segala macam? Banyak sekali. Kembali lagi, Tuhan tahu kesanggupan saya, kesanggupan saudara-saudara. Mungkin ini terkesan, hanya ngomong doang. Betul. Seringkali ini pun susah untuk saya. Saya tipikal orang yang overthinking, dan ketika diingatkan lagi tentang 1 Korintus, kisah para rasul tadi, saya diingatkan kembali. Keluaran 14 ayat 14 adalah salah satu ayat yang menjadi pedoman saya dalam hidup. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan tahu saya harus bagaimana. Tuhan tahu saat ini ketika saya menangis, itu yang terbaik untuk saya. Mungkin itu berat untuk saya. 3 tahun dalam pernikahan ini berat untuk saya. Tapi Tuhan buka mata lagi. Ada banyak hal yang kamu harus lakukan dulu. Berdua dengan suami. Bergumul lagi mertua. Kenapa begini di mudanya, suami saya bilang masih muda ini, kenapa orang tua saya sudah diizinkan untuk beristirahat. Tuhan tahu yang terbaik. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, mari kita tetap arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang lumpuh itu ada banyak orang yang ketemu dengan dia, hamba-hamba Tuhan, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik membuat dia untuk berjalan. Kuasa yang Tuhan kasih kepada kita, mari kita gunakan, bahwa apapun yang terjadi saat ini adalah hal yang terbaik yang Tuhan kasih. Ayat terakhir, mari kita buka di dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan adalah Maha Tahu. Tuhan tahu pergumulan saya dan saudara-saudara. Tuhan akan perhitungkan setiap air mata kita. Dan mari terus berseru kepada Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan yang dibawakan pada malam hari ini. Berhubung karena waktu kita masih ada sedikit lagi, kami memberikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu yang memberikan pernyataan atau pertanyaan, kami persilahkan.
Apakah ada? Jika tidak ada, akan kita lanjutkan. Karena malam ini adalah malam permintaan doa, maka jika ada yang harus kita doakan, boleh disampaikan. Topik-topik doa yang kita doakan pada malam ini. Kita bawalah dalam doa proses pengurusan izin Jemaat Ebenezer, ya, artinya mudah-mudahan setiap orang yang panitia boleh hubungi, boleh memberikan kemudahan-kemudahan. Terima kasih. Baik, topik doa saat ini kita mendoakan Ibu Afri Sagala yang sudah memberikan firman Tuhan. Kita doakan juga izin yang sedang proses perizinan untuk pembangunan gereja Ebenezer agar dicukupkan dan dilancarkan. Kita doakan juga untuk jemaat Anak Maria Lewa KBC dan saudara-saudara yang lainnya. Apakah ada lagi mau ditambahkan? Jika tidak ada, kami mengundang Ibu Nyonya Erturangan untuk berdoa pada malam hari ini. Kira-kira ada Ibu Turangan? Cek audio. Selamat malam, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah, Bu, sudah. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih untuk berkat-berkat dan kasih sayang-Mu yang kami rasakan, penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih juga Bapa, pada malam hari ini adalah malam yang begitu indah, di mana kami dapat bersama-sama berkumpul Bapa, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, kesaksian yang begitu indah yang baru saja kami dengarkan Bapa. Biarlah itu bisa menguatkan masing-masing kami, dan biarlah itu Bapa bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami umat-umat Tuhan dapat selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami, memberitakan Injil melalui perlakuan kami, perbuatan kami, perkataan kami, pemikiran kami terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Sanggupkan kami, karena kami adalah manusia yang lemah. Tidak lupa kami berdoa Bapa, mengucapkan puji syukur untuk Ibu Afri yang pada saat ini membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah Dia berikan Bapa, dan kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan ini. Biarlah Engkau juga memberkati keluarga hamba Tuhan ini Bapa, segala kerinduan yang ada di hatinya. Biarlah Tuhan yang melihat dan memberikan waktu yang terbaik. Dan dimanapun hamba Tuhan ini berada, biarlah dia selalu menjadi berkat melalui kesaksian-kesaksian yang bisa dia bagikan kapanpun saja Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh
rencana jemaat Ebenezer, kerinduan mereka untuk memiliki rumah ibadah Bapa. Engkaulah yang memberkati segala proses yang harus mereka lakukan, memberkati segala pihak yang harus berperan, sehingga kerinduan jemaat ini untuk memiliki sebuah rumah ibadah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat pada waktunya. Berkati juga para anggota jemaat, berikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, terutama berkati mereka agar iman kepercayaan mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat Anna Maria Lewa Kabesi. Dimanapun anggota jemaat berada, kiranya Engkaulah yang memberkati. Berikan kesehatan, berikan rezeki, berikan segala sesuatu yang terbaik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Bapa, anggota-anggota jemaat yang lainnya juga, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkaulah juga yang memberkati. Kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang penuh dengan pelanggaran dan dosa. Pada hari Sabat, pada malam hari yang indah ini Bapa, kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami untuk selalu datang ke hadirat-Mu dan layakkan kami untuk selalu memperoleh berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Sebagai lagu penutup, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 11. Kita nyanyikan semua ayat. Doa penutup oleh Ibu Afri Sagala. Mari berdoa. Maha besar Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk
kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Terima kasih kami masih bisa beribadah di pertengahan minggu ini Tuhan. Dan terima kasih banyak Engkau memberkati setiap device yang kami gunakan. Kami mohon ampun terlebih dahulu akan segala dosa yang kami perbuat. Dan biarlah kiranya Engkau mengampuni kami Bapa dan melayakkan kami datang kepadamu. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu percaya akan setiap waktunya Tuhan. Ajari kami bahwa Tuhan tidak akan pernah membohongi kami, janji Tuhan selalu nyata. Tetapi Tuhan, tolong berikan kami kepercayaan, bahkan kesabaran lebih, dan meyakini bahwa Tuhan akan selalu ada di pihak kami. Ajari kami untuk melakukan hal yang baik dan benar. Ajari kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk mempercayai setiap janji-janji-Mu. Bapa di sorga, pada malam hari ini, Hamba berdoa secara khusus untuk setiap orang yang ada di Zoom ini. Biarlah Engkau akan memberkati masing-masing kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan pekerjaan kami, setiap kerinduan kami. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan apapun Tuhan. Yesus kiranya bantu kami untuk menjalani kehidupan kami. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga menuntun kami, menolong kami untuk menemukan yang baik dan yang benar di dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu mendengarkan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami pun bisa berlaku, bersikap sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus yang telah mati buat kami. Amin. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Jika ada pengumuman atau acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta.